Zuwajuhu bi Sayyidati Khadijah. Pernikahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahrayn min safratihi tsaniyah tazawwaja bi Sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Setelah pulang selama 2 bulan dari perjalanan ke negeri Syam yang kedua bersama Maisarah dalam berdagang, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa hiya allati khatabathu, Sayyidah Khadijah yang meminta dinikahkan. Nabi Muhammad SAW ketika berdagang itu diberikan dagangan yang paling bagus, yang mewah-mewah. Tidak seperti barang-barang dagangan yang diberikan kepada karyawan yang lain. Karena setelah kembali ke kota Makkah dengan membawa untung yang melimpah, juga karena amanah, maka gembira dan makin cintalah Sayyidah Khadijah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya faktor itu saja, melainkan juga cerita Maisarah bahwa selama perjalanan ketika panas selalu ada ghamamah. Apa itu? Awan yang menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Maulid tiba itu, yub'atsu min tihama baina yadayil qiyamah fi dhahri alamah tudilluhu al-ghamamah tuti'uhu as-sahaib. Nabi SAW diutus Allah dari negeri Tihamah, Makkah, saat menjelang datang hari kiamat. Fi dhahrihi alamah tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Pada punggungnya ada tanda kenabian, bila berjalan awan senantiasa melindunginya dan perintahnya dipatuhi oleh awan. Nah, itu Maulid Dibai itu. Jadi penting membaca Maulid, jangan dianggap tidak baik. Karena Maulid itu semua sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca Maulid. Juga dalam kitab Sirru A'lamin Nubala, Imam Zahabi, Ibnu Ishaq berkata, "Fanazala tahta syajaratin biqurbi Sauma'ah." Maka singgahlah Nabi di sebuah pohon dekat dengan Sauma'ah, kuil. Lalu ada pendeta menghampiri Maisarah bertanya, "Man hadza?" Maisarah jawabnya singkat, padat, jelas. Rajulun min Quraisy. Laki-laki dari Quraisy. Lalu pendeta tadi berkata, "Ma nazala tahta hadhihi syajarah illa nabi." Tidaklah singgah di pohon ini kecuali nabi. Balik lagi ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini min awsati Quraisyin hasaban wa awsa'ihim mala, termasuk wanita yang diperhitungkan di tengah-tengah kaum Quraisy dan termasuk yang paling kaya raya. Maka Sayyidah Khadijah meminta sahabatnya yang bernama Nafisah, tolong tanyakan kepada Muhammad untuk menikahi Khadijah. Lalu Sayyidina Muhammad berdiskusi dengan paman-pamannya termasuk Abi Thalib, ada yang mengatakan Hamzah, dan akhirnya bersama dengan pamannya tadi Nabi Muhammad SAW melamar dan menikahi Sayyidah Khadijah. Wa kana umruha 40 sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Adapun usia Khadijah, Sayyidah Khadijah saat itu 40 tahun. Sedangkan usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah. Waqad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah wa qila ismuhu Hindun. Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah dengan seorang laki bernama Halah, tapi sudah wafat dan mempunyai anak bernama Halah. Ada yang mengatakan namanya Hindun. Waqad aqamat ma'ar rasuli 25. Dan sungguh Sayyidah Khadijah membina dan membangun rumah tangga bersama baginda Rasul selama 25 tahun. Walam yatazawwaj. Masya Allah. Ini sebelum dibaca penting dicatat nih untuk para laki-laki ya.
Catat dulu, siapkan nih, catat. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Nabi itu tidak pernah menikah lagi sampai Sayyidah Khadijah wafat. Wah, nggak jadi dicatat, tadi disuruh dicatat. Nah, jadi jangan main-main buat laki-laki yang pengen nikah lagi. Alasannya apa? Mengikuti Rasulullah. Nggak semudah itu ya. Karena Rasul menikah umur 25 tahun dengan perempuan umur 40 tahun dan membina rumah tangga selama 25 tahun sampai Sayyidah Khadijah wafat. Nah, jadi penting diingat. Kalau perlu dicatat. Jadi kalau mau ikuti sunnah Nabi, maka urutannya nih ya, saya kasih tahu urutannya. Gimana tadi? Nikah umur 25 tahun dengan wanita 40 tahun yang sudah ditinggal wafat suaminya, punya 1 anak, lalu berumah tangga dulu sampai 25 tahun, itu pun sampai meninggal. Nah, itu kalau meninggal. Nah, jadi jangan main-main ya. Nggak semudah itu ya. Nah, jadi kalau pengen nikah lagi ya silahkan nikah saja, nggak usah bawa-bawa sunnah Rasul. Jadi ini sejarah ini. Kita sedang membahas sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.